Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Definisi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur. Kami terus mengangkat bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami. Bangsa kami bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa kami penuh dengan kemuliaan Allah. Kami berdoa buat Presiden dan Wakil Presiden. Aparat pemerintahan dari tertinggi sampai terendah Tuhan diberkati. Kepemerintahannya, kepemimpinnya Engkau berkati dalam nama Yesus Kristus. Kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami juga mengangkat tinggi-tinggi buat gembala rayon kami, gembala pembina kami dan keempat wakilnya, gembala rayon kami dan kedua wakilnya, gembala cabang ranting yang ada di Rayon 9 dan wakil-wakilnya, bahkan gembala yang ada di tempat ini, Pak Pendeta Ferry Roring. Dan kami percaya Tuhan, setiap pengembalaan mereka ada penuaian jiwa-jiwa terjadi dalam nama Yesus Kristus. Penuaian jiwa-jiwa terjadi dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat pelayan-pelayan Tuhan yang melayani minggu ini dalam nama Yesus. Kami sangat mengucap syukur Tuhan buat jemaat yang hadir minggu ini Tuhan. Diberkati berlipat-lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur Tuhan buat minggu ini. Kami akan mulai ibadah di tempat ini, dan kami tahu ada hadirat Tuhan di tempat ini, ada kemuliaan Allah di tempat ini. Dalam nama Yesus kami masuk lebih dalam lagi, kami naikkan doa pujian penyembahan kami di tempat ini. Kami tahu
Engkau bersemayam, Engkau bertakhta di atas doa pujian penyembahan kami di tempat ini. Terima kasih doa kami ini. Kami percaya Engkau dengar dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir
memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, saudara yang kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul, apakah Tuhan Yesus akan datang di hari raya Pondok Daun? Saudara, mulai besok hari Senin, tanggal 6 September, jam 6 sore, kita akan mulai mengadakan perayaan Hari Raya Pondok Daun. Saudara, Hari Raya Pondok Daun terdiri dari 3 hari raya, yaitu Rosh Hashanah, yang kedua Yom Kippur, dan yang ketiga Sukkot atau Pondok Daun itu sendiri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ketiga perayaan ini. Tapi sekarang kita kembali kepada judul khotbah saya hari ini, yaitu apakah Tuhan Yesus akan datang di Hari Raya Pondok Daun? Saudara, kita semua tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bekerja dengan rencana. Allah yang kita sembah bukan bekerja asal-asalan. Tapi Allah sudah membuat rencana sebelumnya, yang kemudian dengan kekuasaannya yang luar biasa dilaksanakan di bumi ini. Saudara, Alkitab ini berisi rencana Allah, rancangan Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dalam rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, maka Allah memilih seorang laki-laki dari daerah Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu daerah Irak sekarang, yang bernama Abram. Lalu Abram diganti namanya oleh Allah menjadi Abraham. Dari Abraham lahirlah bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Dan dari bangsa Israel lahirlah Sang Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudara, dalam rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia, maka melalui Musa, Allah juga memerintahkan pada bangsa Israel untuk merayakan 3 hari raya utama, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian Kanaan, maka Allah memerintahkan agar setiap laki-laki Israel setiap tahun 3 kali dalam setahun harus berziarah ke kota Yerusalem untuk merayakan ketiga hari raya utama Israel itu, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Saudara, dari ketiga hari raya Israel ini, 2 hari raya sudah digenapi dalam perjanjian baru, yaitu Paskah dan Pentakosta. Saudara yang kekasih, Paskah itu terdiri dari 3 perayaan, yaitu yang pertama Paskah itu sendiri. Saudara, perlu saya beritahukan bahwa Paskah Israel itu beda dengan Paskah kita. Paskah kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi pada Paskah Israel 2000 tahun yang lalu, tepat pada hari Paskah Israel 2000 tahun yang lalu,
ketika anak-anak domba Paskah sedang mengembik kesakitan karena disembelih sebagai korban untuk bangsa Israel. Maka pada saat yang sama, anak domba Allah, Yesus Kristus sedang merintih kesakitan di atas kayu salib. Dan akhirnya mati di atas kayu salib. Menjadi korban untuk menebus dosa umat manusia. Perayaan Paskah yang kedua adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Tepat pada Hari Raya Roti Tidak Beragi 2000 tahun yang lalu, Yesus sang roti hidup yang tanpa ragi dosa. Yesus satu-satunya manusia di bumi yang pernah hidup yang tidak berdosa sama sekali. Tepat pada Hari Raya Roti Tidak Beragi, Yesus roti hidup yang tanpa ragi dosa, jenazahnya sedang terbaring di kuburan batu milik Yusuf dari Arimatea. Perayaan Paskah yang ketiga adalah buah sulung. Tepat pada Hari Raya Buah Sulung 2000 tahun yang lalu, yang bagi kita orang Kristen adalah Hari Raya Paskah, maka Yesus bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulungnya Allah yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Wow, luar biasa Allah itu. Dahsyat, sangat dahsyat. Bayangkan saudara, perintah Allah melalui Musa yang diberikan pada bangsa Israel ribuan tahun sebelumnya bisa digenapi dengan tepat melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ini tidak mungkin terjadi kalau itu bukan rencana Allah sendiri. Kalau bukan Allah yang membuat semuanya itu mungkin terjadi. Bayangkan bagaimana mungkin hari raya yang sudah diperintahkan ribuan tahun sebelumnya melalui kematian Yesus yang tepat pada hari Paskah Israel. Yesus sang domba Allah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Bagaimana mungkin tepat pada hari raya Roti Tidak Beragi, Tuhan Yesus roti hidup yang tanpa ragi dosa, jenazahnya terbaring di kuburan batu milik Yusuf dari Arimatea. Bagaimanakah mungkin tepat pada hari raya Buah Sulung Yesus bangkit dari orang yang mati sebagai buah sulungnya Allah yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. It is impossible. Ini tidak mungkin terjadi kecuali bahwa hari raya utama Israel yang Tuhan perintahkan itu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan sendiri, dan Tuhan sendiri yang menggenapinya. Hari raya utama Israel yang kedua yang sudah digenapi dalam perjanjian baru adalah Pentakosta. Kita semua tahu saudara, tepat pada hari raya Pentakosta 2000 tahun yang lalu, 120 murid Yesus di kamar loteng Yerusalem, semuanya dipenuhi, dibaptiskan dengan Roh Kudus, dengan tanda berbicara bahasa lidah. Lalu sekali Rasul Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat dan dibaptiskan, dan sejak itu gereja lahir di atas muka bumi. Bagaimana ini bisa terjadi kalau hari raya utama Israel itu bukan rancangan Allah sendiri bagi keselamatan umat manusia? Satu-satunya hari raya yang belum digenapi di dalam perjanjian baru, bahkan sampai sekarang, adalah hari raya Buah Sulung. Sampai sekarang hari raya Buah Sulung belum digenapi. Kenapa? Karena saya percaya bahwa hari raya Buah Sulung
Itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Sebentar lagi. Untuk menjemput gerejanya yang kudus. Yang tidak bercacat. Tidak bercela. Saudara, hari raya buah sulung itu terdiri dari 3 hari raya. Yang pertama, hari raya peniupan sangkakala atau Rosh Hashanah, atau disebut juga tahun baru Ibrani, yang tahun ini adalah tahun 5782, yang akan dirayakan besok tanggal 6 September jam 6 sore waktu Israel. Saudara, pada hari raya peniupan sangkakala, maka imam-imam Israel akan meniupkan sangkakala, shofar, terus-menerus dengan nada-nada tertentu untuk menyambut datangnya tahun baru Ibrani. Dan saya menduga sangat kuat, di suatu saat di hari raya Rosh Hashanah, entah tahun berapa, tepat pada hari Rosh Hashanah, Yesus akan turun dari surga untuk menjemput gerejanya. Kenapa saya berkata demikian? Mari kita lihat ayatnya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Saya bacakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ayat ini menjelaskan, saudara, tanda utama waktu Yesus datang untuk menjemput gerejanya adalah sangkakala Allah berbunyi. Waktu tanda diberi dan penghulu malaikat berseru, sangkakala berbunyi. Malaikat-malaikat meniupkan sangkakala Allah terus-menerus. Saat itulah Yesus turun dari surga di awan-awan yang permai. Lalu yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit mengenakan tubuh kemuliaan. Kita yang masih hidup akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Lalu bersama-sama dengan yang sudah mati dalam Kristus tadi, yang bangkit kembali, kita akan rapture, terangkat, menyongsong Tuhan di angkasa, lalu masuk dalam surga. Dan sejak itu kita akan tinggal bersama Tuhan Yesus. Berapa lama? Selama-lamanya. Luar biasa. Saudara, tanda utama kedatangan Yesus di awan-awan adalah para malaikat Allah akan meniup sangkakala terus-menerus. Hal yang sama terjadi di bumi ketika di hari raya Rosh Hashanah sekian tahun yang akan datang. Pada saat tiba perayaan hari raya peniupan sangkakala atau Rosh Hashanah atau tahun baru Israel, Ibrani, di sana imam-imam Israel akan meniupkan sangkakala Allah terus menerus. Dan saya percaya saat itulah, saat sangkakala ditiup di bumi dan di surga, di awan-awan, saat itulah Tuhan Yesus akan datang menjemput gerejanya. Perayaan Pondok Daun yang kedua adalah hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Di dalam hari raya pendamaian, 1 kali setahun imam besar Israel diizinkan oleh Allah untuk masuk ke ruang Maha Kudus di Bait Allah. Sebelum imam besar Israel masuk ke ruang Maha Kudus, maka lebih dahulu dia akan menumpangkan tangannya di atas 2 ekor kambing jantan.
Kambing jantan yang seekor dipilih menjadi kambing jantan untuk Allah. Kambing jantan yang kedua dipilih untuk menjadi kambing jantan untuk Azazel. Dengar baik-baik saudara. Azazel artinya penyebab kesalahan, penyebab dosa. Ini ada pengertian yang luar biasa sekali. Saudara, setelah imam besar menumpangkan tangan atas 2 ekor kambing jantan, maka kambing jantan untuk Allah disembelih. Darahnya ditampung. Lalu imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus di Bait Allah dengan membawa darah kambing jantan untuk Allah. Lalu darah kambing jantan itu akan dipercikan di atas tutup tabut perjanjian untuk garis bawahi pengampunan dosa bangsa Israel. Sesudah itu imam besar Israel akan keluar dari Bait Allah untuk kedua kalinya. Dia akan menumpangkan tangan di atas kambing jantan untuk Azazel, kambing jantan penyebab kesalahan, kambing jantan penyebab dosa. Setelah itu kambing jantan untuk Azazel akan diusir ke padang belantara untuk mati di padang belantara dan tidak pernah kembali lagi. Saudara, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu mempunyai 2 dampak utama terhadap dosa. Yaitu pertama kali mengampuni dosa kita. Kita semua, dosa-dosa kita semua sudah diampuni melalui korban Kristus di atas kayu salib. Tapi dampak kedua dari kematian Yesus di atas kayu salib adalah membuang dosa. Membuang penyebab dosa. Dan itu belum terjadi sampai saat ini. Saudara dan saya yang sudah menerima Yesus, sudah bertobat lahir baru. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Tapi penyebab dosa, Azazel masih ada di diri kita. Sehingga kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa jatuh kembali dalam dosa. Tetapi saudara, ini yang membuat hati saya bersukacita, bersorak-sorak. Saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya, maka Azazel, penyebab dosa, akan dibuang selama-lamanya. Seperti pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Saudara, dulu ketika saya mempelajari tentang hari-hari raya Israel, saya sempat berpikir, Tuhan, kenapa hari raya pendamaian atau Yom Kippur ini kok buat begitu ruwet, saudara? Tuhan, nanti ketika kita merayakan hari raya Yom Kippur, saya akan terangkan lebih jelas. Sekarang ini hanya garis besarnya saja. Rasanya perayaan itu begitu ruwet. Begini, begitu, rasanya ruwet. Tapi manakala mata rohani saya dibuka oleh Tuhan, dan saya lihat keajaiban firman Tuhan dalam hari raya pendamaian atau Yom Kippur, saya hanya bisa bersyukur pada Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bagaimana mungkin hari raya Israel yang sudah Kau tetapkan ribuan tahun yang lalu akan digenapi dengan sempurna sebentar lagi kalau Yesus datang untuk menyebut gereja yang kudus, tidak bercacat celah. Saudara, Alkitab menuliskan, pada waktu Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyebut gerejanya, maka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, mengenakan tubuh kemuliaan, yaitu seperti tubuhnya Tuhan Yesus ketika bangkit dari antara orang mati. Dan kita yang masih hidup diubahkan dengan sekejap dengan tubuh kemuliaan. Lalu perhatikan baik-baik saudara, pada saat kita mengenakan tubuh kemuliaan, Alkitab mencatat, pada saat kita mengenakan tubuh kemuliaan, maka maut, kematian sudah dikalahkan. Artinya kita tidak bisa mati lagi.
Tapi yang kedua, sengat maut yaitu dosa juga sudah dikalahkan. Wow, kita jadi tidak bisa berdosa lagi. Dan ini sama persis seperti yang Allah sudah tentukan ribuan tahun sebelumnya melalui acara Hari Pendamaian atau Yom Kippur, di mana domba jantan untuk Allah disembelih, darahnya dipercikan di atas tutup tabut perjanjian untuk pengampunan dosa bangsa Israel. Tapi bangsa Israel dan kita masih bisa berdosa. Karena apa? Karena penyebab dosa belum dibuang. Tapi ketika imam besar Israel keluar untuk kedua kalinya ke halaman bait Allah dan menumpangkan tangan di atas kepala kambing jantan untuk Asasel, kambing jantan penyebab kesalahan, kambing jantan penyebab dosa. Pada saat itu imam besar Israel meletakkan seluruh dosa bangsa Israel ke atas kepala kambing jantan itu. Lalu kambing jantan untuk Asasel, kambing jantan penyebab dosa, penyebab kesalahan akan diusir ke padang belantara untuk mati di padang belantara dan tidak pernah kembali lagi. Dan itu akan terjadi kalau sebentar lagi Yesus datang. Maka bukan saja dosa kita diampuni, tapi juga sengat maut yaitu dosa sudah dikalahkan untuk selama-lamanya. Saudara dan saya yang kelak memakai tubuh kemuliaan sudah tidak bisa berdosa lagi, karena sengat dosa sudah dibuang untuk selama-lamanya. Seperti kambing jantan penyebab dosa, penyebab kesalahan yang sudah dibuang ke padang belantara untuk selama-lamanya. Saudara, kau lihat hikmat Allah yang begitu dahsyat. Kalau bukan Allah, tidak mungkin punya rencana seperti itu, saudara. Kalau bukan Allah sendiri, bagaimana mungkin upacara keagamaan ribuan tahun yang lalu yang diperintahkan oleh Allah itu bisa digenapi 100%. Kalau Tuhan Yesus datang sebentar lagi. Yang bisa juga terjadi tepat pada hari raya pendamaian Yom Kippur di salah satu tahun kelak. Rangkaian perayaan pondok daun yang ketiga adalah pondok daun itu sendiri, atau disebut Sukot. Saudara, pondok daun adalah perayaan keagamaan yang paling meriah bagi orang Israel, yang dilakukan selama 7 hari, bahkan kemudian ditambah 1 hari sebagai puncak perayaan. Saudara, perayaan pondok daun adalah memperingati berakhirnya perjalanan bangsa Israel di padang belantara selama 40 tahun. Kita tahu ketika Allah memerintahkan bangsa Israel di bawah pimpinan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian Kanaan, bangsa Israel menolak sehingga Allah murka. Dan Allah memerintahkan bangsa Israel untuk berputar-putar di padang belantara selama 40 tahun. Sampai semua laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas yang keluar dari tanah Mesir, mereka mati terhantar di padang belantara. Mayat mereka terhantar di padang belantara. Lalu angkatan yang baru di bawah pimpinan Yosua, Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Hari Raya Pondok Daun atau Sukot itu memperingati akhir dari perjalanan bangsa Israel di padang belantara selama 40 tahun. Itu sebabnya dalam perayaan Pondok Daun, bangsa Israel membuat pondok-pondokan dari tenda, dari kemah, dari dahan-dahan, dari ranting-ranting pohon, untuk memperingati perjalanan mereka selama 40 tahun di padang belantara. Saudara, perayaan Pondok Daun hanya bisa dirayakan setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Sebelumnya belum bisa dilakukan, karena ini memperingati berakhirnya perjalanan mereka di padang belantara. Saudara yang kekasih,
Kalau sebentar lagi Yesus datang untuk bentuk gerejanya yang kudus, maka kita akan rapture, menyongsong Tuhan di angkasa. Dan dengan itu, perjalanan gereja Tuhan di atas muka bumi ini selesai. It is finished. Dan gereja Tuhan masuk di dalam tanah perjanjian Kanaan, yaitu surga yang mulia. Dan kita akan bersama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Jadi saudara, ada besar juga kemungkinannya Yesus akan datang tepat pada hari raya Pondok Daun Sukot di salah satu tahun kelak. Karena ketika dia datang, perjalanan kita gereja Tuhan akan berakhir di atas muka bumi. Dan kita masuk ke tanah perjanjian Kanaan, surga yang mulia. Saudara, sebagaimana 2 hari raya utama Israel, Paskah dan Pentakosta, digenapi Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Yesus yang tepat pada hari raya Paskah, dan pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem tepat pada hari raya Pentakosta, sehingga gereja dilahirkan. Saya sangat kuat menduga bahwa tepat pada salah satu hari raya Pondok Daun, apakah itu Rosh Hashanah, apakah itu Yom Kippur, apakah itu Sukot, Tuhan Yesus akan datang untuk menyebut kita gerejanya yang kudus, tidak bercacat celah. Tapi mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pak Yongki, Bapak sesat Pak. Bapak melanggar firman Tuhan. Kalau Bapak berani berkata atau memperkirakan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya di hari raya Pondok Daun. Karena bukankah kita berkata bahwa tidak seorang pun tahu kapan Yesus akan datang. Malaikat di surga tidak, anak pun Tuhan Yesus tidak. Hanya Bapa di surga yang tahu. Bagaimana Bapak berani berkata bahwa kemungkinan besar Yesus akan datang di hari raya Pondok Daun di salah satu tahun kelak? Saya akan jawab pertanyaan itu, saudara. Saya bukan seorang nabi. I am not a prophet. Saya bukan seorang nabi. Karena itu saya tidak bernubuat. Kalau nabi itu bernubuat, saya bukan nabi dan saya tidak bernubuat bahwa Yesus akan datang di hari raya Pondok Daun. Tapi saya memperkirakan, saya menafsirkan berdasarkan firman Tuhan yang saya baca, saya selidiki, berdasarkan buku-buku tentang hari raya Israel yang saya teliti. Kemudian saya renungkan, saya bawa di dalam doa. Dari situ saya menyimpulkan atau memperkirakan, bukan memastikan, bahwa Yesus akan datang di hari raya Pondok Daun di salah satu tahun kelak. Supaya lebih jelas, mari kita lihat ayat tentang tidak seorang pun tahu. Matius 24 ayat 36. Perhatikan saudara. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat ini dengan jelas mengatakan yang tidak diketahui tentang kedatangan Yesus adalah hari dan saat itu. Supaya lebih jelas kita baca Inggris King James Version. But of that day and hour not no man. Tapi tentang hari dan jamnya tidak seorang pun tahu. Jadi jelas ayat itu bukan berkata kapanpun, semuanya tidak diketahui, tidak saudara. Hari dan jamnya yang tidak diketahui. Saya beri contoh. Kalau saya mengatakan kepada saudara bahwa pada tanggal 6 September 2021 jam 6 sore waktu Israel, Tuhan Yesus akan datang menurut gerejanya, saya melanggar firman Tuhan. Karena tidak seorang pun tahu hari dan jamnya.
Tapi kalau saya berkata tentang musimnya, kapan Tuhan Yesus datang, itu boleh tidak melanggar firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, supaya kita menarik pelajaran. Mari kita baca ayatnya, saudara. Matius 24 ayat 32-33. Tarilah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Bila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Artinya Tuhan Yesus sendiri yang menyuruh kita mempelajari tanda-tanda kapan Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Saudara, ada hamba Tuhan yang memperkirakan atau menafsirkan pohon ara adalah lambang negara Israel. Pohon ara sudah ditebang 2000 tahun yang lalu. Tepatnya tahun 70 Masehi. Ketika bangsa Israel berontak melawan bangsa Romawi yang menjajah mereka. Maka tentara Romawi di bawah Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem. Menghancurkan kota Yerusalem. Menghancurkan Bait Allah Herodes yang ada pada waktu itu. Membunuh banyak orang Israel. Lalu sisanya lari terpencar ke seluruh dunia. Dan sejak tahun 70 Masehi, negara Israel lenyap dari muka bumi. Pohon ara itu sudah ditebang. Tapi ajaib, 2000 tahun kemudian, tahun 1948, pohon ara yang sudah ditebang itu bertunas kembali. Negara Israel berdiri kembali di tanah Palestina tahun 1948. Dan Tuhan Yesus berfirman, bila kamu melihat semuanya itu, ketahuilah waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Artinya kalau kita melihat Israel berdiri kembali, kita tahu waktunya sudah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Dan di dalam ayat lain dikatakan, dan angkatan ini yang kita percaya adalah angkatan yang lahir atau melihat Israel berdiri kembali, tidak akan berlalu, tidak akan mati semua sebelum Tuhan Yesus datang. Saudara, orang yang lahir tahun 1948 sekarang usianya sudah 73 tahun. Tapi orang yang melihat pohon ara itu bertunas kembali, yang melihat Israel berdiri kembali, saya perkirakan pada tahun 1948 itu umurnya sudah 10 tahun. Karena anak 10 tahun mereka sudah bisa melihat, sudah bisa mengerti kalau ada satu negara berdiri kembali. Nah, orang yang melihat Israel berdiri kembali, pohon ara itu bertunas kembali, sekarang umurnya sudah 83 tahun. Artinya apa? Artinya sebagian besar orang yang lahir waktu Israel berdiri kembali, atau yang melihat Israel berdiri kembali, pohon ara itu bertunas kembali, sebagian besar sudah meninggal dunia. Dan sebentar lagi semuanya sudah akan meninggal dunia. Dan Yesus berfirman, angkatan ini, angkatan yang melihat pohon ara bertunas kembali, tidak akan berlalu, tidak akan mati semua sebelum Dia datang. Karena itu saudara, kita percaya, not in a very long time, tidak dalam waktu yang sangat lama, Yesus segera akan datang kembali. Apalagi kalau kita melihat tanda-tanda zaman yang lain, seperti bencana alam, gempa bumi, banjir yang ribut, kelaparan, wabah, sakit penyakit, peperangan yang saat ini sudah berkecamuk di seluruh dunia. Semua tanda itu menunjukkan bahwa Yesus akan segera datang kembali. Saudara, mari bersiap-siap. Seperti saya katakan tadi, saya bukan mengada-ngada. Kalau saya memperkirakan atau menafsirkan, bukan memastikan bahwa Tuhan Yesus akan datang di suatu tahun kelak, tepat pada hari raya
Pondok Daun. Apakah itu Rosh Hashanah? Apakah itu Yom Kippur? Apakah itu Sukkot? Alasannya sudah saya terangkan pada saudara panjang lebar. Saudara, tetapi, sekalipun Tuhan Yesus belum datang kembali, masih lama datang kembali, tetapi setiap kita bisa meninggal dunia setiap waktu. Karena itu, bersiap, sedialah. Dengan cara apa? Dengan cara hidup kudus, hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita baca tulisan terakhir ini. Tolong tampilkan tulisan terakhir, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Bersiap sedialah dengan menjaga agar hidup kita tetap kudus dan berkenan kepada Allah. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudaraku, sekali lagi, gereja ini hadir, pengembalaan ini hadir untuk memberkati kita semua. Karena itu saudaraku, kita ini berkati Tuhan. Semua yang kita kerjakan, kita memberi, kita menabur, kita mengembalikan milik Tuhan. Kita percaya semuanya berkat Tuhan itu. Semuanya dari Tuhan. Karena itu perhatikan di bawah ini, di layar ini ada nomor rekening gereja. Berilah dengan sukacita, taburlah dengan sukacita, memberi dengan sukacita, mengembalikan milik Tuhan. Ya, membawa persembahan perpuluhan yang lain, yang semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan sempurnakan ibadah raya online GB Host Glory Pondok Cabe dengan berkat-Mu ini. Kasih karunia damai sejahtera sukacita berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus menyertai, melindungi, mengurapi, memberkati kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Haleluya. Semua kita yang mengalami kemenangan gilang gemilang, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Amin.